Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin nih sama aku sama Panupita. Sepertinya kita udah kenalan ya. Nah, aku sama Panupita dari kelas 8G SMP Negeri 1 Pasir Jambu. Tidak terasa ya, waktu sudah berjalan begitu cepat. Bulan ini adalah tantangan terakhirku menyelesaikan tantangan Lexam BS. Dari awal pertemuan Februari dan sampai sekarang November, kita sudah selesai melaksanakan Lexam. Dan terima kasih buat yang selalu menonton dari awal tantanganku sampai sekarang terakhir tantangan terakhirku. Dari kelas 7 sampai kelas 8 aku ditantang ya oleh para pejuang Lexam. Jadi di tantangan bulan ini tuh aku mendapatkan tantangan, yaitu berupa aku harus mendambakan atau unjuk bisa, atau bisa disebut itu kompetisi dan peningkatan juga. Nah, yang kita jadikan hobi itu dijadikan unjuk bisa. Sepertinya ini bukan hobi aku, tapi aku bisa dalam ini. Aku suka mendongeng, aku suka bercerita. Ya, sudah tebak, aku akan mendongeng. Dan juga bisa yang aku akan dambakan adalah mendongeng. Nah, dongeng kali ini adalah dongeng yang berupa cerita rakyat. Cerita bukan rakyat, tapi fabel maksudnya. Tapi ini berunsur dari tanah Indonesia. Cerita ini mungkin tidak terlalu populer, tapi cerita ini sangatlah berpesan moral. Ya, ini adalah Kera yang Licik. Saya akan bacakan cerita dongeng Kera yang Licik. Pada zaman dahulu, ada dongeng menarik tentang persahabatan antara kera dan ayam. Nampaknya mereka selalu rukun dan damai. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Sekian lama mereka bersahabat, akhirnya muncul tingkah buruk si kera. "Hei, ayam, sahabatku," panggil kera. "Sore-sore gini enaknya kita jalan-jalan. Maukah kau pergi bersamaku?" "Memang kita mau kemana?" tanya ayam. "Aku akan mengajakmu ke hutan. Tempatku biasa bermain di tempat itu sangat indah. Pasti kamu suka," ujar si kera yang mengajak. Ayam tertarik dengan ajakan si kera. Tanpa rasa curiga, ia mengikuti kera untuk berjalan-jalan di hutan. Hari semakin gelap. Perut si kera mulai meronta-ronta, minta diisi. Saat itulah timbul niat buruk si kera untuk mencelakai si ayam. "Untuk apa aku susah mencari makanan?" Ayam itu tampak besar dan segar. Kera berpikir jika ayam hendak dimakannya, ayam itu lebih baik tanpa bulu. Oleh karena itu, ia hendak mencabuti bulu-bulu si ayam terlebih dahulu. Ayam dan kera semakin jauh masuk ke dalam hutan. Saat itu, hari makin gelap. Kera pun melaksanakan niat jahatnya. Ia segera menangkap ayam. Ayam tampak terkejut melihat perlakuan kera. Kera yang jahat itu kemudian mencabuti bulu-bulu si ayam. Dengan sekuat tenaga, ayam meronta-ronta. Ayam berusaha lari dari cengkraman si kera. Setelah berusaha keras tanpa mengenal lelah, ayam melarikan diri berhasil. Ayam berlari sekencang-kencangnya keluar dari hutan. Setelah sekian lama ayam berlari, tibalah ia di rumah sahabatnya yang lain.
Ayam tiba di rumah si kepiting. Kepiting yang melihat ayam tampak kelelahan membuat penasaran. Ia pun bertanya, "Wahai ayam, apa gerangan yang terjadi denganmu? Wahai, mengapa napasmu terengah-engah? Bulu-bulumu rontok semua," tanya kepiting. "Oh kepiting, aku dicelakai oleh sahabatku sendiri, si kera. Ia hendak memakanku," jawab ayam dengan napasnya yang masih terengah-engah. "Kurang ajar, betapa teganya kera berbuat seperti ini kepadamu," ucap kepiting tidak percaya. "Memang kurang ajar, tega-teganya dia punya niat jahat seperti itu," sahut ayam. "Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena harus kita beri pelajaran," ucap kepiting dengan geram. Memberi pelajaran kepada si kera, beberapa bulan kemudian setelah bulu-bulu di tubuh ayam telah pulih, kemudian kepiting dan ayam menemui si kera. Ayam masih tampak ketakutan melihat si kera. Kepiting yang membicarakan kepada si kera tampak berbicara. "Hai kera, 2 hari lagi aku dan ayam hendak pergi berlayar ke pulau seberang. Di pulau itu banyak buah-buahan yang sangat lezat," ujar kepiting. "Benarkah? Bolehkah aku ikut berlayar dengan kalian?" ucap boleh penuh harap. Boleh-boleh saja," kata kepiting. Sebelumnya, perahu dari tanah liat telah tersedia. Ayam dan kepiting sengaja mempersiapkan jauh-jauh hari. 2 hari kemudian, mereka bertiga naik perahu menuju seberang. Perahu semakin lama semakin jauh ke tepian. Kera sudah mulai membanggakan betapa lezatnya buah-buahan yang ada di sampingnya nanti. Sedangkan ayam dan kepiting mulai saling memberikan sandi. Ayam berkokok, "Aku lubangi kok," si kepiting menjawab. "Tunggu sampai dalam sekali." Setiap kepiting selesai berkata begitu, ayam mematuk-matuk perahu itu. Mereka kemudian mengulangi permainan itu lagi. Si kera sama sekali tak mengerti apa sebenarnya yang dilakukan ayam dan kepiting. Lama-kelamaan, perahu yang ditumpangi mereka pun bocor. Kera mulai panik, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Perahu semakin lama semakin tenggelam. Kepiting dan ayam bisa menyelamatkan diri. Si kepiting menyelam ke dasar laut, sedangkan si ayam dengan mudah tenang ke dasar darat. Tinggal si kera yang tampak ketakutan. Pada dasarnya, kera paling takut pada air, apalagi air laut. Ia berusaha meronta-ronta minta tolong, tapi siapa yang menolongnya? Ia juga tidak bisa berenang. Maka matilah si kera yang licik itu. Pesan moral yang ada dalam